Bukan, bahwa ijazah palsu itu tidak dikatakan sebagai kabar bohong. Oke, tidak dikatakan sebagai kabar bohong. Bukan, belum ya, tidak, karena itu sudah proses Wah. peradilan. Kalau belum itu kan masih di luar peradilan. Artinya apa? Berarti kabar ijazah palsu itu benar. Artinya apa? Ijazah Jokowi itu benar-benar palsu, gitu loh. Oh. Logikanya, ketika dia mencalonkan sebagai wali kota, menjadi gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 kali, berarti kan dia mengakui ijazahnya asli sehingga dia berani nyalon. Nah, karena dia mengakui ijazahnya asli, mendalilkan ijazah Jokowi itu asli, karena dalil ijazah Jokowi asli itulah yang membuat Jokowi berani nyalon wali kota Solo, berani nyalon pilkada DKI Jakarta, berani nyalon 2 kali pilpres, maka Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya asli. Makanya sekarang harusnya Jokowi itu gugat Responsian Ipar, gugat ke pengadilan, tuntut Responsian Ipar ya dipenjara 11.000 triliun tahun misalnya begitu. Karena Responkan menyebut terakhir ya, ijazah Jokowi itu 11.000 triliun persen palsu. Bukan. Bersama kita Bang Ahmad Khazinuddin. Ya, beliau juga dulu pas di Solo kita tahu saat sidang Gus Nur dan Bambang Tri dalam video mubahalah terkait dengan ijazah palsu Jokowi, beliau juga termasuk salah satu pengacaranya yang video-videonya bisa diakses sampai sekarang dan masih relevan ternyata ya. Walaupun dulu ijazahnya ijazah SMA ya, Bang Ahmad Khazinuddin. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Nah, mungkin kita mulai dari situ dulu deh. Kenapa kemudian SD, SMP, SMA Bung Ahmad Khazinuddin yang dulu kemudian dipermasalahkan, bukan ijazah kuliah? Iya, jadi begini ya. Dulu awalnya itu kan Bambang Trimulyono itu kan membuat buku namanya Jokowi Undercover. Yes. Yang pertama ya. Yes. Kalau buku Jokowi Undercover yang pertama ini di periode Jokowi menjabat sebagai presiden yang pertama ya. Ya. 2014 sampai 2000 berapa tuh? Iya, 2014 sampai 2019. Enggak, 2009 sampai 2014. Itu kan periode pertama. Oh enggak, 2014 ke iya betul. Nah, itu dia membuat buku Jokowi Undercover yang pertama, yang di dalam buku Jokowi Undercover pertama itu kan dikupas tuntas asal muasal atau riwayat nasabnya Jokowi yang kemudian disimpulkan oleh Bambang Trimulyono bahwa ijazah Jokowi itu bukan ijazah ya, Jokowi itu nasabnya ke anak PKI gitu ya. Betul. Ibunya itu namanya Yapmiwa ya, bukan iya. bukan ibu yang diakui hari ini begitu. Kita jalan ya. Itu Jokowi Undercover 1 ya. Nah, gara-gara buku itu kan dulu rame ya. Katanya tidak ilmiah dan sebagainya, malah dia ditangkap. Yang itu kan di ILC itu kan sempat dibantah oleh Rocky Gerung. Kalau memang buku itu dianggap tidak ilmiah, harus ada forum ilmiah yang membantahnya. Betul. Tapi kan saat itu yang dikerahkan oleh Jokowi bukan menarik Bambang Tri ke forum ilmiah, misalnya di masih pakai wifi pantesan. Ya, lanjut. Ya, misalnya membawa ijazah ini ya, bukan ijazah dulu ya, buku Jokowi Undercover 1 ya, yang bicara tentang Jokowi itu keturunan PKI ke forum ilmiah, misalkan diuji dalam kok kayak gini ya, selalu gini deh. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tetap tidur, tetap sama. Ya, di dalam forum ilmiah di kampus, tapi tidak yang dikerahkan justru Kapolrinya saat itu ya, Tito Karnavian untuk menangkap Bambang Trimulyono. Dan kita tahu Bambang Trimulyono akhirnya ditangkap, diadili dan dipenjara. Nah, buku yang pertama itu ya. Ya, kita tidak mendampingi Bambang Tri pada kasus yang pertama. Ya, kita juga belum kenal Bambang Trimulyono begitu. Betul. Jadi dipenjaralah dia. Ala kulihal kan kemudian dia bebas gitu ya. Bambang Tri bebas dari penjara. Alih-alih diam, bungkam terhadap apa yang dia ketahui bermasalah ya, terkait sosok Jokowi ini kan bermasalah menurut Bambang Tri tentunya. Betul. Justru di periode kedua setelah dia keluar dari penjara yang pertama itu, Bambang Tri
menulis lagi buku Jokowi Undercover yang kedua. Jilid 2, ya. Jadi tidak kapok dia. Namun Jokowi ya dalam buku Jokowi Undercover 2 itu tidak diulas dari sisi riwayat hidupnya. Oke. Nah, nasabnya, keturunan PKI dan seterusnya tidak. Tapi fokus mengulas riwayat ijazahnya, pendidikannya ya. Yang disimpulkan oleh Bambang Trimulyono itu palsu. Buku yang kedua itu namanya buku Jokowi Undercover 2, ada subtemanya lelaki berijazah palsu. Nah, di dalam buku itulah ya diulas tentang kejanggalan atau muskilah ijazah Jokowi, termasuk diantaranya apa yang diulas oleh Rismon Hasyolan Sianipar ini. Ini itu kan terkait font salah satu bagian ya. Iya, hanya salah satu subtema yang dijadikan dasar oleh Bambang Trimulyono menyimpulkan ijazah Jokowi itu palsu. Bahkan dia tidak pernah sekolah di UGM, bagaimana bisa punya ijazah UGM? Dia tidak pernah sekolah UGM. Seluruh dokumentasi dan data yang berkaitan dengan Jokowi itu sebenarnya menurut Bambang Tri ya di buku itu adalah milik Hari Mulyono. Nah, Hari Mulyono itu sendiri adalah suami dari Idayati, yang Idayati itu adalah adik Jokowi yang hari ini menjadi istri dari mantan ketua MK ini Anwar Usman. Nah, itu ceritanya. Nah, lalu kan wawancara ya antara Bambang Tri dengan media, sosial media sebelum Gusnur. Oke. Dengan sosial media itu viral di mana-mana. Nah, baru masuk Gusnur. Iya. Nah, Gusnur tertarik. Dia itu kan nggak percaya juga dengan Jokowi karena riwayatnya Jokowi itu kan pembohong dari soal 11.000 triliun di kantong. Itu ya kan, mobil SMK. Iya, Pak kan? Dan kawan-kawan TPUA sudah menggugat soal itu ya. Menggugat Jokowi tentang kebohongannya ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu jauh sebelum ada gugatan Bambang Tri ya, itu hal yang lain ya. Lalu Bambang Tri ini penasaran karena dia bukan ahli hukum, bukan juga penulis buku, bukan orang-orang yang punya latar saintifik ya seperti Rismon lah yang ahli forensik digital. Dia latarnya adalah seorang pendakwah, penceramah. Dan dia itu bisa disebut sebagai spesialis mubahalah ya. Iya, maka dia penasaran mencari tahu siapa Bambang Tri, berusaha mencari kontak Bambang Tri dan ketemulah kontak Bambang Tri. Lalu Gusnur mengundang Bambang Tri untuk podcast di channel dia ya, Munjiat Channel ya. Dan dalam podcast itulah Gusnur mewawancarai tentang apa benar lah intinya ya ijazah Jokowi itu palsu, dan Bambang Tri menjawab dalam podcast itu iya palsu 1000% ya istilahnya dulu kalau nggak salah palsu. Dan Gusnur untuk meyakinkan itu ya kalau memang palsu kamu berani nggak ya mubahalah. Jadi kalau kamu bohong nanti siap untuk mendapat laknat dari Allah. Oh siap begitu ya. Terlepas mubahalahnya ini tidak konteks ya, dalam pengertian fikih Islam kan mubahalah tidak demikian ya. Tapi itulah mubahalah yang dilakukan Gusnur, kemudian mengambil sumpah Bambang Tri di atas Al-Qur'an. Bambang Tri kemudian memberikan statement meyakinkan Gusnur bahwa benar bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu dan menegaskan siap dilaknat kalau apa yang dia katakan dan dia tulis di dalam buku Jokowi Undercover 2 itu bohong, dia siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, video itu kemudian menjadi viral. Nah, saat video itu viral, saya yang saat itu kepikiran, waduh ini jangan-jangan akan jadi masalah ini. Karena kita tahu kita tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan yang hormat tunduk pada hukum. Betul. Tapi kekuasaan yang menyalahgunakan kewenangannya. Kita tahu lah Jokowi itu terbiasa abuse of power, dan di era Jokowi itu kan banyak aktivis-aktivis yang ditangkap-tangkapin. Dalihnya menyebar hoax ya, dalihnya menebarkan kebencian, permusuhan dan sara bejibun. Baik aktivis maupun ulama. Kalau ulamanya ada Ustadz Alfian Tanjung, ada yang sampai meninggal itu Ustadz siapa itu? Siapa ya? Lupa ya. Maher Atwa Elibi ya kan. Ada aktivis kan kayak Syagan Danang Bolan, Jumhur Hidayat, ada juga Ali Bahar Syah kan. Betul. Semua dulu ditangkap-tangkapin, dalihnya sederhana ya, menyebarkan hoax. Dan pasalnya sampai hafal kita. Kalau nggak pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasti yang dipakai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Nah, saya khawatir nih. Waduh, jangan-jangan Gusnur dan Bambang Tri bisa dijerat nih.
Nah, saya kepikiran ada dua yang melatar belakangi kepikiran saya itu. Yang pertama, dari sisi kekhawatiran saya, Gus Nur dan Bambang Tri akan diproses pidana, dikriminalisasi. Oke. Karena pasti ini Jokowi marah. Oke. Pasti kasus ini akan jadi pidana. Makanya saya antisipasi, saya tarik materi itu ke Pridatang karena ada SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung, jika satu perkara itu sedang diperkara masalah perdatanya, maka pidananya nggak boleh masuk. Oke. Nah, maka saya punya inisiatif, berarti ini harus kita ganjel, jadikan perkara ini perdata dulu. Oke. Saya berinisiatif untuk bisa menghubungi Gus Nur dan Bambang Tri agar Bambang Tri mau menggugat secara perdata. Itu latar yang pertama untuk memberikan perlindungan kepada Gus Nur dan Bambang Tri, karena saya khawatir saat itu ini keduanya pasti akan dipersoalkan. Yang kedua, ya pendekatan untuk membuktikan ijazah palsu itu kan tergantung latarnya ya. Kalau Bambang Tri karena dia penulis, ya wartawan lepas juga ya. Iya. Maka dia membuktikan ijazah Jokowi palsu itu dengan menulis buku. Betul. Dan buku yang dia buat itu berdasarkan riset, ada penelaahan dokumen, wawancara narasumber, macam-macam lah. Dan ya kita lihat juga di buku Jokowi Undercover itu dia kan tunjukkan juga ya foto-foto ijazah yang di dalam ijazah itu bermasalah, baik dari sisi font, ya kapan dikeluarkannya, ya tahun itu apakah SMA 4 itu sudah ada dan seterusnya begitu kan. Iya, pembimbingnya. Nah, Gus Nur karena dia latarnya pendakwah ya, dia latarnya penceramah, cara dia untuk mencari kebenaran ya dengan mubahalah, maka dia gunakan mubahalah. Nah, sementara saya kan advokat. Dan negara ini kan negara hukum, maka segala hal yang berkaitan dengan hukum itu harus dibuktikan lewat pengadilan. Maka saya menarik persoalan ijazah palsu itu ke ruang peradilan. Oke. Biar semua menghormati hukum. Oke. Nah, lalu saya mencoba menghubungi Bambang Tri. Alhamdulillah ya, ringkasnya akhirnya ketemulah Bambang Tri ya. Ketemu, dan Bambang Tri sependapat, dia juga memang pingin menggugat, cuman saat itu dia juga bingung cari lawyernya. Nah, ketemu saya, akhirnya cocok, kita gugatlah itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022 itu ya. Iya. Bulannya April kalau nggak salah ya. Nah, belum sempat ya panggilan pertama dihadiri Bambang Tri, ternyata dugaan saya benar. Ya ini apa, Gus Nur dan Bambang Tri akhirnya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri karena dianggap mengedarkan kabar bohong, penodaan agama, menyebar kebencian dan perusahaan berdasarkan sara. Nah, itu kan rame saat itu. Iya. Akhirnya kami bermusyawarah lah di tim lawyer ya. Ini gimana ya kelanjutannya kalau kita hadapi dua-duanya, ini ada dua perkara sekaligus. Sementara kita kan nggak mungkin ya bertarung pada dua peperangan sekaligus. Karena kita terbatas. Yang kedua, hari ini mau nggak mau yang wajib untuk kita dampingi itu pidananya, karena dia sudah ditahan. Sementara perdatanya kan masih bisa kita tunda. Nah, karena itu saat itu kita mengambil kesimpulan untuk kita cabut dengan pertimbangan agar buktinya lebih lengkap, karena yang punya bukti kan Bambang Tri, sementara dia ditahan. Yang kedua, agar kita bisa berkonsentrasi ke peradilan pidananya. Yang ketiga, yang paling penting adalah beban pembuktian itu biar berganti ke jaksa, sehingga jaksa yang punya kewajiban menghadirkan ijazah Jokowi yang asli. Karena begini kan logikanya, kalau Gus Nur dan Bambang Tri dianggap mengedarkan kabar bohong, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat tentang ijazah palsu, berarti kan jaksa harus membuktikan ijazah palsu itu adalah kabar bohong. Cara membuktikan ijazah palsu itu kabar bohong adalah dengan menunjukkan ijazah aslinya. Nah, ini loh yang benar begitu ya. Nah, kami saat itu optimis Jokowi pasti nggak punya ijazah aslinya, sehingga jaksa pasti gagal ya membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli, sehingga dia juga gagal membuktikan dakwaan bahwa ijazah palsu yang dijadikan materi mubahalah itu sebagai kabar bohong. Artinya kita balik, beban pembuktiannya ada pada jaksa. Ya. Kan selama ini kelompok pendukung Jokowi selalu berdalih, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, faktanya jaksa yang mendalilkan Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong ijazah palsu. Menjadi kewajiban jaksa kan yang harus membuktikan ijazah Jokowi itu tidak palsu. Tapi ternyata sidang di Pengadilan Negeri Surakarta sampai 6 bulan. Antum kan ikut kan? Sampai putusan. sampai di putusan. penjara. Sampai putusan itu ternyata kita tidak pernah melihat ijazah Jokowi yang asli. Dan akhirnya Gus Nur dan Bambang Tri dipaksa dipidana walaupun tidak ada bukti
bahwa dia mengedarkan kabar bohong. Dolimnya luar Logikanya biasa. dari mana? Ini ijazah palsu itu kabar bohong. Lah wong ijazah aslinya nggak ada. Artinya ketika jaksa gagal membuktikan kabar bohong itu kan harusnya kan dibebaskan. Tapi apa? Ya kita tahu lah kalau pengadilan itu kan di bawah kendali kekuasaan. Akhirnya ya dipaksa Gus Dur dan Bambang Tri di tingkat pertama itu divonis 6 tahun dengan tuntutan maksimum 10 tahun. Kita saya saya menjadi lawyer itu sejak 2010 sampai hari ini berarti kan 15 tahun. Belum pernah mengalami atau mendapatkan kasus yang tuntutan jaksa itu sama dengan pasalnya. Misalkan pasal kabar bohong, tuntutan maksimumnya kan 10 tahun. Biasanya jaksa itu selalu menuntut di proses persidangan itu di bawahnya. Hakim nanti memvonis di bawahnya lagi. Ini khusus dalam kasus Gus Dur dan Bambang Tri itu dituntut maksimum 10 tahun. Makanya kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan vonis berapa? 6 tahun. Nah, itu kita ajukan banding. Nah, saat kita mengajukan banding, ternyata banding kita diterima oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Itu dikoreksi putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Sebelumnya divonis 6 tahun, pasalnya kabar bohong, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Nah, di judek faksi tingkat kedua, istilahnya begitu ya, peradilan fakta di tingkat kedua banding, itu Pengadilan Tinggi Semarang mengoreksi, pertama membatalkan pasal kabar bohong. Artinya nggak ada kabar bohong dong. Artinya ijazah palsu Jokowi itu bukan kabar bohong. Iya kan? Iya. Hanya Gus Dur dan Bambang Tri dianggap mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya kalau misalnya ya orang mengedarkan ijazah seseorang itu palsu dan dia membenci ya orang yang membuat ijazah palsu, ya orang yang menggunakan ijazah palsu untuk menjadi wali kota, gubernur sampai presiden, wajar kan kita benci? Masa kita suruh mencintai orang yang ijazahnya palsu? Tapi ya karena kekuasaan sudah dikuasai Jokowi, ya mau nggak mau, hakim itu hanya menjadi corong kekuasaan. Dia hanya memutus berdasarkan berdasarkan pesanan kekuasaan. Kelihatan sekali. Karena begini, saat itu kan selalu kita persoalkan, lah ini kan ijazah palsu Jokowi yang jadi bahan materi. Lah kok Jokowi tidak pernah dihadirkan di persidangan? Kalaupun tidak pernah dihadirkan di persidangan, minimal kan diperiksa di penyidikan. Lalu nanti tidak bisa hadir karena ada alasan, itu biasa. Yang penting sudah di BAP dulu. Ini BAP atas nama Jokowi juga tidak ada. Nah, ketika saya tanya jaksa apa rujukannya bahwa ijazah Jokowi itu asli, hanya fotokopi yang katanya sudah dilegalisir. Begitu kita kejar otoritas sekolah yang melegalisir, oh kami tidak pernah ngecek Pak. Nah, yang penting di data kami ada. Nah, sekarang begini. Kalau yang mau legalisir ijazah itu adalah seorang presiden, kira-kira sekolah berani nggak nanya, Pak mana ijazah aslinya Pak, biar saya cocokkan, berani nggak? Mungkin lah. Mungkin. Dan setelah saya verifikasi satu-satu, juga nggak ada yang pernah lihat ya. Hanya satu yang mengaku ada, itu yang SD-nya, SMP SMA nggak ngelihat. SD-nya itu kepala sekolahnya katanya melegalisir, itu dia katanya melihat. Tapi saksi dari kepala SD itu yang perempuan ya? Yang perempuan itu nggak bisa kita terima karena dia kan berdusta. Bukan Islam ya? Iya, dia kan orang Kristen. Kok dalam BAP-nya mengatakan kami sebagai umat Islam ya merasa dirugikan karena Al-Quran, kitab suci kami digunakan untuk sarana mengedarkan kebohongan. Itu kan yang saya cecer. Loh, Anda ini bukan Islam kok ngomong atas nama umat Islam. Bingung itu. Saya nggak nanya kenapa kamu masuk Kristen, urusan kamu lah, menjadi murtad kan, ibaratnya begitu. Tapi pertanyaan kami dari tim lawyer itu, apa dasarnya Anda yang sudah tidak Islam mengatakan kami sebagai umat Islam merasa dirugikan? Terus kitab kami Al-Quran, sejak kapan orang Kristen kitabnya Al-Quran gitu loh. Nah itu kan waktu itu saya cecer dia. Namanya siapa ya? Lupa saya. Aku juga lupa lagi. Siapa? Ningsih siapa gitu. Pokoknya ada sih-sihnya terakhir. Itu kan nggak bisa membuktikan, tapi tadi tetap divonis. Nah, jadi apa yang diurai oleh Risman itu sebenarnya sudah juga kita ulas ya di persidangan. Dan sebenarnya dulu kalau sosok Rismon ini sudah muncul seperti ini ya, pasti kita tarik sebagai saksi ahli. Ya, benar. Cuman saat itu kan kita belum tahu Rismon juga belum buka suara seperti hari ini. Mungkin dia juga baru mendapatkan ilham akhir-akhir ini kan ya. Jadi saya kira kita harus mendukung ya Rismon ini untuk terus bersuara. Terakhir kan dia dapat itu, dapat teror. Kaca mobilnya dipecah.
bannya disayat. Sebulan ini dia merasa dikuntit, makanya dia update status di X ya, dan juga dia kirim ke sejumlah media agar kalau ada yang terjadi apa-apa pada dirinya, bahkan kalau terjadi pembunuhan lah kira-kira, itu konteksnya masyarakat memahami bahwa hari ini dia mendapat perlakuan itu karena terakhir dia sedang gencar-gencarnya membongkar ijazah palsu. Begitu. Oke. Iya, tadi kan Pak Ahmad Khazinuddin sempat menyampaikan atas banding yang disampaikan Pak Ahmad Khazinuddin, menguatkan bahwa apa yang diputuskan oleh hakim soal ijazah palsu Jokowi. Nah, menurut Mahkamah Agung kan artinya bukan apa bahasanya ya. Justru Mahkamah Agung memberikan mengkoreksi lah putusan hakim soal soal kabar bohong. Artinya bahwa ijazah palsu itu belum dinyatakan bahwa itu benar-benar palsu gitu. Bukan, bahwa ijazah palsu itu tidak dikatakan sebagai kabar bohong. Oke, tidak dikatakan sebagai kabar bohong. Bukan, belum ya, tidak, karena itu sudah proses peradilan. Kalau belum itu kan masih di luar peradilan. Artinya apa? Berarti kabar ijazah palsu itu benar. Artinya apa? Ijazah Jokowi itu benar-benar palsu, gitu loh. Oke. Itu cara merasionalisasi sebuah logika putusan putusan itu ya, Bang. Iya, dan hari ini ya kan kembali Jokowi, ya siapa yang mendalilkan ya dia yang membuktikan. Loh, semua itu yang mendalilkan ijazah palsu Jokowi itu sudah membuktikan, bukan hanya Rismon ya lewat keahlian forensik digitalnya. Bahkan Bambang Tri dan Gus Dur sudah membuktikan lewat pengadilan. Justru yang belum membuktikan tuh dia, ijazahnya asli. Dia tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. Tetapi logikanya ketika dia mencalonkan sebagai wali kota, menjadi gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 kali, berarti kan dia mengakui ijazahnya asli sehingga dia berani nyalon. Nah, karena dia mengakui ijazahnya asli, mendalilkan ijazah Jokowi itu asli, karena dalil ijazah Jokowi asli itulah yang membuat Jokowi berani nyalon wali kota Solo, berani nyalon pilkada DKI Jakarta, berani nyalon 2 kali pilpres, maka Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya asli. Nah, Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana metode sahih untuk membuktikan ijazah Jokowi itu asli? Oke. Bukan dengan mengatakan, oh itu cuman fitnah murahan yang selalu diulang-ulang. Bukan dengan begitu, atau bukan dengan mengumpulkan konferensi pers, teman-temannya ngomong, ini loh dulu Pak Jokowi teman saya makan bakso, dia kalau makan bakso pentolnya sering dilepeh-lepeh, misalnya begitu. Oh ini loh Pak Jokowi dia itu rajin sekali ya, sampai nggak ada makanan yang tersisa di kelas, misalnya begitu. Tidak seperti itu mekanismenya. Itu testimoni, itu mekanisme orang jualan jamu. Kan kalau orang jualan jamu, saya sudah minum ini, alhamdulillah menjadi sehat, silahkan beli jamu ini. Harus ilmiah. Ilmiah itu seperti apa? Seperti kandungan yang ada pada obat. Itu kan kalau saintifik ya, itu tidak dijelaskan testimoninya, tapi kandungan obat itu apa? Oh misalnya paracetamol. Oh paracetamol itu punya fungsi meredakan nyeri ini. Artinya apa? Ketika kita sakit kepala, minum paracetamol itu ilmiah, saintifik. Kenapa? Ada khasiat dalam obat yang mengandung paracetamol itu yang bisa meredakan nyeri. Ini siapapun yang menggunakan paracetamol, nyerinya akan reda karena saintifik. Beda dengan metode jualan jamu dengan testimoni. Oke. Saya begini. Iya, kalau yang cocok sembuh, mungkin karena sebab yang lain sembuhnya. Kalau yang nggak cocok ya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, dalam konteks ijazah palsu itu juga pembuktiannya harus saintifik, bukan dengan cara testimoni kawan-kawan Jokowi tadi. Iya. Tapi dengan tadi, pertama Jokowi menghadirkan ijazah aslinya. Kedua, ijazah asli itu dites secara laboratorium forensik. Apakah benar kertasnya sejaman tahun 85? Apakah benar tintanya sejaman tahun 85 ya? Apakah benar fontnya seperti itu? Apakah benar ya nama dekan dan nama rektornya saat itu? Bahkan apakah dosen benar ya? Enggak, ini ijazahnya dulu. Apakah benar tanda tangan rektor dan dekannya itu seperti itu? Nah, baru ya dokumen sekundernya adalah sebelum muncul ijazah kan ada skripsi. Nah, skripsinya juga dicek. Nah, kalau skripsinya saja sudah dobol, ya istilah Gus Nur ya, sudah palsu, otomatis ijazahnya palsu. Nah, Rismon itu menyimpulkan, ya skripsi Jokowi itu 100 miliar % palsu. Karena apa? Karena fontnya datang dari masa depan.
Jadi font Times New Roman di Dari masa 92 depan digunakan ada ya? tahun 85. Iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Nah, itu mekanismenya. Forumnya apa? Lewat persidangan. Makanya sekarang harusnya Jokowi itu gugat Resmond Sianipar. Oke. Gugat ke pengadilan. Tuntut Resmond Sianipar ya di penjara 11.000 triliun tahun misalnya begitu. Karena Resmond kan menyebut terakhir ya, ijazah Jokowi itu 11.000 triliun persen palsu. Bukan 100 miliar lagi. Itu udah naik 100 miliar persen kan yang awal. Iya, iya, Begitu ada bantahan, dia disebut fitnah murahan, dia kasih lagi ya, misalkan analisis tentang wajah yang nggak identik, mirip pun tidak gitu kan, nama apa foto-foto Jokowi hari ini dibandingkan dengan foto ijazah Jokowi yang ada kacamata, itu kan ada alatnya itu untuk melihat apakah mirip, identik dan seterusnya. Itu kan tidak terbukti itu fotonya Jokowi, berarti kan itu palsu. Makanya Resmond terakhir meningkatkan tingkat akurasi kepalsuan Jokowi dari 100 miliar persen menjadi 11.000 triliun persen palsu, begitu. Oke. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena apa yang kita saksikan ini adalah sejarah negara Indonesia yang sangat-sangat memalukan lah ketika ini ditonton oleh masyarakat dunia. Tapi para ceboker ya istilahnya Roy Suryo, bukan Jokower, ceboker ya. Ceboker itu kan berarti orang yang tukang cebok, membersihkan kotoran-kotoran Jokowi dari ijazah palsu ini. Ya tetap membanggakan Jokowi bagi mereka. Oke, kalau gitu kan apakah kemudian kita menunggu Jokowi ini untuk kemudian menuntut Resmond, atau ada jalan lain Ustadz Ahmad Khazinuddin untuk pembuktian ijazahnya Jokowi, Bang Ahmad? Sebenarnya kan harusnya bukan rakyat ya yang berseteru dengan masalah, harusnya negara. Negara hadir. Karena apa? Ini berkaitan dengan eksistensi negara. Jokowi itu ya dipersoalkan ijazahnya bukan karena status Jokowi tukang cukur. Dipersoalkan ijazahnya bukan karena Jokowi tukang jualan siomay. Bukan karena Jokowi ya tukang adu koprok dadu, bukan. Tapi status Jokowi itu mantan wali kota, mantan gubernur, mantan presiden 2 periode. Dan dia sampai hari ini masih mendapatkan fasilitas dari status jabatan itu. Misalnya ketika dia selesai dari presiden kan dapat rumah, dapat fasilitas-fasilitas itu kan tetap melekat. Nah, makanya negara harus hadir dengan cara apa? Memeriksa benar nggak kasus ini agar rakyat nggak rame. Sederhana bagi Presiden Prabowo Subianto, perintahkan penyidikan. Umumkan pada publik hasilnya, oh iya palsu. Hasilnya oh iya tidak gitu. Kenapa? Karena kalau negara tidak hadir ya selama ini akan jadi keker-kekeran ya, rakyatnya akan jadi saling cakar. Akhirnya apa? Ya terjadi pembelahan. Hari ini kan sudah terbelah masyarakat. Walaupun kita tahu yang pro itu kita tahulah motifnya. Tetapi bagi masyarakat yang menginginkan membersihkan ya legasi sejarah bangsa Indonesia dari noda hitam ijazah palsu bagi pemimpinnya ya, kan punya kepentingan ya, untuk membuktikan ini biar tuntas selesai. Coba bayangkan nanti anak-anak cucu kita ya, kalau republik ini masih panjang, atau mungkin bisa jadi 2030 nggak ada. Bubar ya. Iya, kata Prabowo kan 2030 bubar, atau lebih cepat dari itu kita nggak tahu. Tapi paling tidak nanti ada sejarah, misalkan sejarah perjuangan atau PPKN lah misalnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dulu Indonesia pernah punya presiden pertama Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator, kedua Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan ya. Kemudian ada SBY Bapak Demokrasi, Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme, toleransi, Megawati Bapak Demokrasi, SBY Bapak pokoknya begitulah, sampai ke Jokowi dikenal sebagai Bapak ijazah palsu, Bapak kebohongan. Dia yang paling kokoh membangun infrastruktur apa? Infrastruktur kepalsuan, infrastruktur kebohongan itu. Dan akhirnya kita dapat stempel, oh satu-satunya negara yang presidennya ya pernah punya ijazah palsu hanya Indonesia. Itu kan memalukan. Betul, memalukan itu. Betul. Begitu. Oke. Nah, rencana ke Solo ya. Nah, ya itu terakhir. Jadi ini kan ada rencana Bang Ahmad Khazinuddin 14, 15, 16 itu ada rencana ke UGM dan ke Solo. Dua tempat yang dituju. UGM karena mengeluarkan ijazahnya Jokowi dan ingin konfirmasi ke UGM.
Nah, ke Solo itu ke Jokowi. Karena Jokowi inilah yang menjadi presiden Republik Indonesia 2009 sampai 2019 yang kemudian itu berijazah palsu, kita sebut saja begitu. Nah, terkait dengan hal ini apa tanggapannya Bung Ahmad Khosinuddin? Ya, yang pertama saya ingin memberikan saran. Oke. Saran saya pertama kepada UGM, kedua pada Jokowi. Oke. Saran pada saya pada UGM ya karena suasananya itu kan masih Syawalan ya. masih Lebaran ya. Dan konteksnya orang yang mau datang itu kan mau silaturahmi Syawal itu. Ya sediakanlah penganan-penganan, hidangan-hidangan. Seperti umumnya kalau orang berlebaran itu ya paling nggak ada stoples yang ada isinya gitu loh. Entah nastar ya, entah ceriping, entah kue ya. Paling tidak ya ada hidangan lah. Namanya orang silaturahmi ya, siapin hidangan. Yang kedua, siapkan data-data. Ya, data ijazah asli Jokowi ya, data skripsi asli Jokowi, data KKN-nya Jokowi, data slip gaji, bukan slip gaji ya, slip bayaran mahasiswa Jokowi gitu. Nanti kasih tahu tuh para tamu-tamu yang datang tuh, aktivis-aktivis datang. Nih loh, kalian ngomong doang, nih datanya, misalnya begitu. Nah, tapi kalau ternyata yang dihadirkan skripsinya dengan Times News Roman, makin menguatkan, bener ini Jokowi itu produk titipan masa depan ya. Seperti di lorong waktu gitu, luar biasa. Jadi hari ini masyarakat itu tidak bisa diyakinkan dengan kata-kata, tapi harus diyakinkan dengan data dan fakta. Betul Bang. Dan data itu yang meyakinkan itu adalah data yang pertama terverifikasi, yang kedua teruji. Terverifikasi itu berarti dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini UGM. Ya, teruji itu berarti ketika diuji secara saintifik ya, misalkan tes lab dan seterusnya, itu ternyata hasilnya juga konsisten. Tapi kalau skripsinya Times News Roman itu tahun 85, mohon maaf. Jadi lebih baik UGM jujur sajalah. Lebih baik kehilangan satu Jokowi daripada seluruh alumni UGM dan sivitas akademika UGM itu malu bukan kepalang gara-gara kasus ijazah palsu Jokowi. Nah, ini saran kepada UGM. Yang kedua, saran kepada Jokowi. Pada Jokowi ini mungkin saja Pak ya, ini orang-orang itu sangat cinta sama Pak Jokowi sampai ingin datang silaturahmi ke Solo menemui Pak Jokowi. Ya tetaplah sediakan penganan. Syukur ada kopi, teh gitu. Tapi jangan dikasih racun, kasihan kalau dikasih racun. Ya, yang kedua, siapkan data-data. Yang paling sederhana udahlah, nggak usah data lainnya. Ijazah UGM-nya saja yang asli. Terus panggil ya, perintahkan Pak Prabowo, jangan minta tolong Pak Prabowo. Perintahkan Pak Prabowo bawa ahli forensik dari Mabes Polri ya untuk ngetes langsung di depan tamu-tamu tadi. Nih, ijazah saya. Nih ahli forensik dari Mabes Polri, silakan tes Pak Polisi hari ini langsung, kita tunggu hasilnya. Apakah kertas saya ini usianya dari tahun 85 bener enggak? Apakah tintanya juga sama usianya dengan usia kertas? Apakah fontnya juga relevan pada masa tahun itu? Apakah kemudian tanda tangannya identik atau tiruan dan seterusnya? Begitu ya, dikasih tahu ijazah aslinya. Kemudian hasil tesnya langsung di rumah dia di Sumber Solo, pasti akan membungkam seluruh orang yang datang. Dan setelah itu mereka akan malu pulang dari Solo. Ternyata mereka ini tertipu oleh Bambang Tribulyono. Nah, itu saran saya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Tapi mohon maaf, kayaknya saran saya sulit ya untuk dilaksanakan. Kenapa? Ya masalahnya sampai hari ini jangankan didatangi orang ke rumahnya, di pengadilan yang ada kewajiban siapa yang membuktikan, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan saja, ijazah itu tidak pernah muncul. Betul. Oke, Bang Ahmad Khosinuddin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ini eksklusif sejarah ijazah palsu Pak Presiden Joko Widodo bersama Bang Ahmad Khosinuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.